Hai semuanya, jumpa lagi dengan OTM Channel. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam belajar dan bersekolah. Kali ini OTM Channel akan ditemani oleh si ulat bulu. Kita akan mendengarkan kisah Black Spider Widow. Ada yang sudah pernah dengar? Ya, laba-laba janda hitam. Bagaimana kesehariannya, aktivitasnya, lalu seberapa berbahayakah dia bagi komunitasnya dan juga bagi manusia? Mari kita ikuti kisahnya. Laba-laba janda hitam atau kita kenal dengan Black Spider Widow memiliki nama latin Latrodectus mactans. Laba-laba ini secara sistematika masuk ke dalam filum Arthropoda, hewan berkuku-kuku kelas Arachnoidea. Latrodectus mactans adalah genus laba-laba yang tersebar luas. Ada lebih kurang 4.000 spesies, jadi cukup banyak ya, yang ada di permukaan bumi kita. Nah, beberapa spesies itu umumnya dikenal sebagai laba-laba janda sejati. Ya. Nah, laba-laba ini ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna kecoklatan. Kelompok laba-laba ini sering juga disebut laba-laba janda hitam atau laba-laba janda coklat. Untuk yang jantan itu panjangnya lebih kurang 2 cm termasuk dengan kakinya. Nah, kalau badannya saja lebih kurang 0,5 cm. Nah, ukuran laba-laba jantan jauh lebih kecil dari laba-laba betina. Nah, laba-laba betina ukurannya lebih panjang ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu panjangnya lebih kurang 4 cm termasuk dengan kaki. Kalau badannya saja itu lebih kurang 1,5 cm dan lebarnya 0,64 cm. Laba-laba ini mampu hidup sekitar 1 sampai 3 tahun. Nah, kenapa disebut dia namanya laba-laba janda hitam? Ya, tentu ini ada cerita tersendiri di dunia laba-laba ya. Janda hitam adalah stereotip atau laba-laba hitam yang berkilau, bentuknya bulat dengan tanda jam pasir merah di sisi perutnya. Penampilan laba-laba ini dihadirkan oleh para janda hitam betina dewasa. Mereka biasanya juga memiliki bercak merah atau orange di atas pemintal mereka. Ketika musim kawin tiba, laba-laba janda hitam atau Black Spider Widow akan mensekresikan sejenis hormon atau enzim. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk menarik perhatian laba-laba jantan. Ya, ini seperti parfum lah kita sebut ya. Jadi dalam ritual berpacaran atau kawin, laba-laba betina ini akan tetap mengeluarkan aromanya, sehingga laba-laba jantan akan tetap lengket dan dekat dengan laba-laba betinanya. Kemudian laba-laba jantan dewasa akan memutar jaring spermanya, menyimpan air mani di atasnya, dan meletakkannya di atas kelopak palpanya. Dia kemudian akan membuahi pasangannya dengan memasukkan umbi palpa ke dalam lubang spermatekal si betina. Si betina kemudian akan memutar wadah sutra bundarnya untuk telur-telurnya dan menjaganya sampai menetas. Si betina dapat menghasilkan 4-9 kantung telur dalam setiap musim panas, dan masing-masing berisi 100 hingga 400 butir telur. Wah, banyak juga ya telurnya. Telur-telur tersebut akan dierami selama lebih kurang 20 sampai 30 hari. Tetapi tidak akan menetas semua loh. Ya, kalaupun ada yang menetas, tidak akan semuanya berkembang menjadi laba-laba dewasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena komunitas laba-laba ini sendiri adalah saling kanibal satu sama yang lain, saling membunuh. Jadi, dari 400 butir telur, hanya sekitar 30 ekor saja yang akan tumbuh menjadi laba-laba. Dan masing-masing laba-laba ini akan memuncak hidup secara individual. Dan setelah tiba musim kawin, mereka akan mencari pasangannya kembali. Setelah selesai melakukan ritual perkawinan, Black Spider Widow atau
laba-laba janda itu akan membunuh dan memangsa laba-laba jantan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, yang pertama, ukuran tubuh dari laba-laba jantan jauh lebih kecil dari laba-laba betina ya. Jadi kalau kita bandingkan secara ukuran, si jantan ini pasti kalah dengan laba-laba betina. Kemudian, laba-laba janda hitam memiliki reputasi memakan pasangannya setelah mereka melakukan ritual perkawinan. Ya, terjadi kanibalisme seksual pada laba-laba janda hitam. Dan dengan perbedaan ukuran yang jauh berbeda, laba-laba jantan tidak mampu dan dia akan dimangsa dan dimakan oleh laba-laba janda hitam. Wah, seram juga ya. Kasihan dong laba-laba jantannya. Tapi jangan sedih dulu. Ya. Nah, fenomena ini secara alami jarang kita temukan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, memang benar bahwa laba-laba janda hitam akan selalu berusaha untuk memakan pasangannya setelah mereka selesai kawin. Tetapi perilaku tersebut jarang terjadi di alam liar. Kenapa? Karena laba-laba jantan dapat mendeteksi bahan kimia di jaring laba-laba betina yang menunjukkan apakah laba-laba betina itu baru saja makan atau mereka memang laba-laba betina yang sedang lapar dan sedang mencari pasangan. Nah, dengan cara seperti itu, si laba-laba jantan bisa menghindar. Tetapi, jika laba-laba jantan sudah masuk ke dalam perangkap atau jaring laba-laba betina, maka laba-laba jantan tidak akan bisa melarikan diri lagi. Jadi, meskipun dia tidak dimangsa oleh laba-laba janda hitam, tetapi dia akan tetap dimangsa oleh pasangan berikutnya. Ya, jadi tetap juga dia akan dimangsa. Lalu, kenapa populasi laba-laba tidak berkurang? Nah, karena si jantan itu sudah membuahi telur-telur pada laba-laba janda hitam. Jadi regenerasinya tetap lestari hingga hari ini. Si betina dapat hidup sampai 3 tahun. Ya, umurnya panjang juga ya. Tetapi laba-laba jantan umurnya hanya berkisar 3 sampai 4 bulan saja. Laba-laba janda hitam itu akan kembali menyendiri. Sesuai dengan namanya, laba-laba janda hitam. Bila tiba musim kawin, dia akan segera mengeluarkan hormonnya kembali untuk menarik perhatian si jantan. Dan siklus akan berulang kembali. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan